Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di siang hari ini yang cerah kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang hari ini kita melanjutkan pelajaran akhlak yang tentunya juga sebagai bekal kita sebelum ajal itu tiba. Di antaranya menjauhi amal yang tercela. Di dalam surah An-Nisa Allah firmankan tentang orang yang menjauhi dosa-dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Tentunya dari bentuk persiapan kita di dalam menghadapi ajal itu diantaranya dengan akhlak yang terbaiknya, menjauhi dosa-dosa besar ya. Apa itu dosa-dosa besar? Nah, para ulama itu ada yang mendefinisikan ya, dosa besar itu diancam ya, diancam siksa baik dunia maupun di akhirat ya. Di dunia ada azab ya, sebagaimana yang diderita oleh kaum Ad ya. Mereka fastakbaru apa? Fastakbaru ya. Fastakbaru fil ardi ya. Mereka sombong di muka bumi ya. Maka mereka rihan songsoro ya gitu. Itu azabnya ya. Rihan itu angin ya, rihan angin. Mereka terbangkan angin hingga kocar kacir badannya itu ya. Nah itu. Dan juga di akhirat ada yang diazab di akhirat juga. Mungkin di dunia merasakan ya enak ya, akan tetapi nantinya di alam barzakh, apalagi di akhirat, dia disiksa ya. Nah itu ada, ada itu wajib kita mengimani azab kubur itu ya. Hmm.
Ya walaupun ada yang menolak cina kan azab kubur yang hadisnya ahad juga katanya gitu ya, dan bagaimana gitu ya. Justru sudah banyak pula ya, bukan hanya hadis yang tentang azab kubur itu ya, yang dua orang yang diazab itu ya. Ada pula doa kita sehari-hari ya, agar kita terlindung dari azab kubur. Tuh. Lam ini a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri ya. Dan seterusnya kan. Itu doa. Ya, di tahiyat akhir ya. Kan berarti menguatkan memang ada azab kubur itu. Dan perbuatan tercela itu merupakan pintu ya, akhlak tercela itu pintu untuk mendapatkan berbagai azab. Bisa jadi di dunia gitu ya, atau mungkin dia disenangkan di dunia ya. Akan tetapi nanti dia diazab dengan sebenar-benarnya azab gitu ya, di akhirat ya, yang disebut istidraj ya gitu. Yang kemarin di khutbah tuh ya, istidraj ya. Itu jadi dia dipuaskan, disenangkan tuh ya di dunia itu sampai benar-benar kesenangannya itu seolah-olah dia apa meraih ya, meraih ridho dari Tuhannya, ternyata nanti di akhirat disiksa. Itu lebih mengenaskan Pak. Lebih mengenaskan ya. Ya kita mah terkadang ya diuji di dunia dengan sakit atau dengan kemiskinan, dengan bala ya, dengan musibah, itu langsung kita digugurkan dosa kita ya. Nah itu masih mending lah kalau di dunia lah gitu ya. Sebelum nanti di akhirat kita diampuni dosanya ya, mudah-mudahan ya. Daripada orang yang disenangkan dulu, dipuaskan dulu, nantinya dia diazab ya. Insyaallah. Itu lebih mengenaskan tuh. Hanya wahum fi ghaflatim mu'ridun ya gitu. Manusia itu cenderung lalai dan berpaling ya gitu. Lalai, mereka tidak mau belajar ya, dan berpaling dari kebenaran. Sehingga ya yang namanya dosa besar tuh ya, kadang diremehkan ya gitu. Ah, baiklah, pira awadul seetik lah gitunya gitu. Biarin lah, biar berbohong sedikit juga nggak apa-apa gitu ya, kan itu. Ya, biarin lah korupsi sedikit juga nggak apa-apa gitu ya. Iya. Ah, judi tenanan gitunya. Nyobian sekali ya gitu. Kan gitu. Meremehkan gitu. Indonesia itu sudah berpaling. Ya. Nah, itu ya. Banyak manusia itu berpaling dari kebenaran. Untuk membacanya saja ya, membaca Al-Quran saja, aduh, asa malas nah itu, aduh, ya Allah, mager ya, gitu ya, mager pisan gitu ya, malas gerak ya, gitu ya. Ini cuman baca Quran ya, untuk menggerakkan bibir kita ya, menggerakkan lisan kita, membaca Al-Quran, susahnya minta ampun ya, Insya Allah. Padahal Al-Quran yang harusnya jadi penawar ya buat dia. Sekalipun kita banyak kesalahan, banyak lupa ya, kadang terpeleset ya gitu. Ketika kita
senantiasa belajar, itu pintu-pintu makfiro itu ada. Dan banyak sekali ya, melalui akhlak yang namanya sosial gitu ya, kepada makhluk gitu ya, itu pintu-pintu pahala ya, pintu-pintu makfirah juga ya. Orang dengan akhlaknya ya, pelacur saja itu dengan akhlaknya memberi minum anjing eta masuk surga artinya. Pira eta gitu ya. Iya, ya yang anjing yang kehausan gitu ya, gitu yang darurat. Ada ceritanya, ada kisahnya itu, cuman di Riyadhus Shalihin ada itu, kalau salah di syarahnya ada beberapa itu ya. Iya. Oh ya. Hmm. Ya walaupun ya namanya zina itu kan termasuk al kabair ya, dosa besar. Iya. Hah? Iya, pelacur, pelacur benar-benar ini mah, pelacur benar-benar dia berzina. Cuman ya yang dikatakan juga oleh para ulama, saya juga baca itu di beberapa syarah ya, dia itu juga bertobat di akhir hayatnya juga, bertobat, setelah bertobat terus dia tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan saat di akhir hayatnya juga dia menemukan anjing yang kehausan gitu, saya baca juga ya, sehingga ya ada amalan yang lainnya yaitu tobat. Hmm. Hmm. Jadi ada amalan yang berkesinambungannya yaitu tobat gitu. Nah, diringi pas waktu ajalnya dekat, ada anjing yang kehausan yang dia tolong. Ya walaupun tobatnya juga itu tidak seberapa ya gitu, karena mendekati ajal tuh ya. Nah itu. Jadi ini pintu surga itu adalah dengan akhlak yang mulia ya. Menjauhi dosa-dosa besar ya. Di antara juga dosa besar yang punya dampak ya, punya dampak terhadap pelaku maupun korban dari dosa besar itu ya gitu. Kan itu di antara ciri dosa besar ya. Ya contohnya membunuh gitu ya. Korupsi itu juga kan pasti ada dampaknya ya. Ya buat pelakunya pasti dia terus ketagihan ya, ketagihan yang namanya maksiat ya. Ketagihan yang namanya judi gitu ya. Ya, buat korbannya apalagi itu ya gitu. Pasti ada dampaknya. Itu ciri dosa besar. Selain tadi kan diberikan azab ya, terus juga terdampak gitu ya bagi pelaku maupun korbannya. Dosa besar juga akibat kelalaian. Orang misalnya tidak mengisi waktunya dengan amal soleh, nah minimalnya apa yang dia perbuat. Nah terkadang melihat sesuatu yang gak jelas, kan itu, melihat sesuatu yang tidak senonoh gitu ya,
Sehingga lalai, nah itu kan juga dosa besar gitu ya, akibat kelalaian. Dan ada sebuah bukunya khusus ya, yang dijelaskan di dalam kitab Al-Kabair ya. Ada 70-an ya dosa besar itu ya. Itu kalau terhitung ya, kalau tak terhitung juga apalagi ya bisa juga dosa yang kadang-kadang kita sengaja ya, termasuk dosa besar juga ya gitu. Nah, ini tentunya dengan menjauhi dosa besar, seseorang akan mendapatkan ampunan ya. Kafir ankum sayiatikum ya. Kemudian juga dimasukkan ke tempat yang mulia ya, ke surga. Maka tentunya pelajaran yang bisa kita ambil adalah bersihkan dari dosa besar, khususnya penyakit hati ya. Penyakit hati yang terkadang susah itu ya, tidak disadari itu penyakit hati ya. Orang biasa kadang cepat kecewa ya gitu, atau baperan ya, zaman sekarang banyak cepat-cepat baper sedikit-sedikit lah gitu. Nah, tidak sengaja dia melontarkan perkataan yang, nah itu ya, sehingga nantinya jadi suuzon, tumbuhlah perselisihan. Nah itu ya. Nah, disinilah pentingnya kita menjauhi akhlak yang tercela ya. Mau hujan tuh ya. Maka diantaranya juga mengiringinya dengan kebaikan ya. Agar kita mengiringi as-sayyi'at ya, bil hasanah ya, dengan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa ya. Walaupun tentunya juga ada yang demikian juga, dosa yang disebut adalah dosa-dosa kecil ya. Dosa yang besar ya bertobat ya, dengan tobat nasuha. Ya tidak mengulang lagi, terus teh ikhlas ya dalam bertobat ya. Terus juga dia bertekad, serta dia harus beristighfar ya. Serta kalau ada kezaliman dia kembalikan ya. Kalau ada kezaliman, misalnya ada harta yang dicuri atau barang yang diambil, itu harus dikembalikan ya. Ada tebusannya. Nah itu ciri bertobat ya, atau syarat-syarat bertobat yang tobatnya diterima. Kalau tobat masih kadang ya susah gitu ya, diulangi lagi gitu ya. Tobat nah ya, ya itulah seru, bukan tobat yang diterima gitu ya. Karenanya ini mempersiapkan untuk ajal yang nantinya abadi ya, kekekalan gitu ya. Maka dipersiapkan dengan akhlak yang mulia.